Sahabat Impresi, jumpa kembali bersama saya Sekmer Robi, Wakil Bupati Belitung. Kali ini saya hadir di sebuah perkebunan yang sangat menarik bagi saya. Dan saya akan tunjukkan seberapa menarik juga bagi Anda semua. Karena yang saya dengar, kebun ini dikelola secara mandiri oleh seorang maestro pertanian yang tentunya sering menjadi mentor di berbagai acara bagi masyarakat untuk bisa terus berkembang di bidang pertanian dan perkebunan. Kita akan jalani lebih dalam. Kita lihat di dalamnya ada buah apa saja dan seberapa sulit beliau mewujudkan impian di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Impresi, channel YouTube untuk pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Kabupaten Belitung untuk Indonesia. Nah, sahabat Impresi, saya sudah disambut langsung oleh Bapak, siapa namanya Pak? Budi Haryanto, Pak. Pak Budi Haryanto, saya panggil Pak Budi ya. Oke, siap. Nah, siap. dan di sana itu istri beliau ya. Pacar ya. Karena katanya ini anaknya sudah dewasa ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Bapak sudah tinggal berdua aja dengan istri. Pak, yang di sana itu apa Pak? Buah naga ya Pak ya? Iya, itu buah naga, jenisnya red sugar Pak itu. Oh, yang red sugar ya? Iya, red sugar. Warna merah ya? Iya, merah. Dan itu pepaya California? Iya, betul Pak, betul. Karena pohonnya nggak tinggi ya? Iya. Pak, di sini sudah jalan berapa tahun Pak? Kurang lebih 1,5 tahun Pak. 1,5 tahun ya Pak Budi ya? Iya. Bapak memang hobi ya pertanian dan perkebunan ya? Sangat hobi Pak. Hobi ya? Iya, betul Pak. Dari kapan Bapak hobi? Saya hobi itu sebenarnya dari kecil, cuman kalau di Jawa dulu memang terus terang saya kekurangan lahan. Oh, Bapak berasal dari Pulau Jawa ya? Iya, Jawa dari mana, Solo Pak? Pak, dari Solo. Orang Solo, Pak Iya. Jokowi? Iya, Ini betul, ada warganya, tetangganya. Bro Gibran, ya, Mas Wali Kota, ini ada sahabat saya nih, ada di Pulau Belitung, dan tentunya udah jadi warga Belitung juga ya? Oke, siap Pak. KTP udah KTP mana? Sudah Pak. Udah KTP sini. Belitung ya? Oke, ini parohan nih pokoknya, Solo dan Belitung. Istri orang Solo juga? Kalau istri Lampung tapi keturunan Jawa Ponorogo Pak. Oh, Ponorogo. Jawa Timur. Oh, iya. Jadi Bapak sudah berapa tahun di Belitung? Di Belitung 6 tahun. Oh, 6 tahun ya? Betah ya? Alhamdulillah. Betah ya. Jadi bisa punya lahan sendiri, ini luar biasa. Bisa tiba-tiba datang ke sini terus langsung, kenapa pilih Desa Mentinggi? Pertama saya diajak masuk sama bos itu dulu di Mentinggi sinilah. Pertama kali saya nginjakkan kaki kan gitu di Mentinggi. Kelamaan saya merasa nyaman di Belitung. Saya pindah Pak itu. Pindah. Setelah pindah saya beli lahan. Nah, mulailah kita merintis sedikit-sedikit gitu Pak. Pemahaman Bapak tadi dari hobi untuk bertani, bercocok tanam. Iya. Terus menjadi serius itu sejak kapan? Serius itu 4 tahun yang lalu lah 4 Pak. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Bapak langsung buka lahan ini? Enggak, dulu saya kerja di kebun naga. Oh, ini buah naga setengah tahun ya? Oh, dulu di kebun buah naga sana ya? Ya, di sana 3,5 tahun. Terus saya diberhentikan, saya buka di sini. Gitu. Saya teruskan karena saya merasa skill saya ada di sini, jadi saya kembangkan di sini. Bapak merasa ada passion, ada hasrat, ada kemampuan, Bapak teruskan. Dan selama Bapak teruskan ini, kesulitan apa yang Bapak hadapi? Pertama sih umum Pak ya. Pertama pembiayaan. Nah, pembiayaan ini bisa kita atasi dengan kita promo jual bibit Pak saya. Oh, jual bibit. Jual bibit di seluruh Indonesia. Terus kalau ke luar negeri saya ke Mesir itu sudah. Yang benar Pak. Betul Pak. Modal Bapak berapa awalnya? Saya dikeluarkan itu cuma 20 juta Pak. Oh, Bapak dapat pesangon? Enggak Pak. Oh, 20 juta maksudnya dikeluarkan? Itu 20 juta itu hanya uang pribadi kita. Oh, Bapak keluar uang 20 juta. Modal Bapak. Iya. Untuk pembukaan lahan ini, termasuk beli lahan udah? Enggak, lahan dulu. Di luar ya? Di luar itu. itu. Jadi untuk menggarap ini, bibit, segala macam, pupuk ya, 20 juta ya? Sambil itu berjalan. Duit nggak ada pinjaman dari bank ya? Kalau pinjaman bank baru ini Pak, saya pinjam untuk perluasan lahan di belakang bagus, Pak. Nggak apa-apa. Itu untuk ekspansi ya? Tapi awalnya enggak ya? Awalnya enggak Pak. Tapi Bapak tutupi dengan strategi menjual bibit? Iya, jual Jadi bibit. Bapak pembibitan sekaligus pakai sendiri dan juga dijual? Iya. Wah, ini strategi nih sahabat Impresi ya. Jadi kadang-kadang kan kita malas berusaha atau berhenti berusaha karena masalah modal. Iya. Ya, jadi saya lihat ini, beliau ini sudah masuk dalam agro entrepreneur. Kenapa? Mindsetnya sudah mindset seorang pewirausaha. Ya. Mentalnya udah pasti teruji ya.
Kemudian yang berikutnya itu modalnya udah punya strategi ya. Tinggal manajemen nanti saya mau uji nih ya. Iya, iya. Iya, Pak, siapa? Jadi istri juga hobi. Hobi, Pak. Jadi turun tangan ya. Iya. Jadi Bapak berdua aja nggak pakai karyawan? Kita pakai karyawan itu kalau kepepet saja, Pak, baru Kepepet itu maksudnya panennya lagi banyak. Biasanya kita di rumput saja. Oh, ini bersih loh sahabat impresi, nanti boleh lihat. Saya tuh seneng datang ke sini karena saya itu kesan pertama langsung bersih sekali. Biasanya kalau kebun itu ya atau pertanian tuh banyak rumput liar dan sebagainya ya. Iya. Oke Pak, boleh kita berjalan masuk Pak? Oh, boleh, silakan. Nah, ini sahabat impresi ya. Ini ada anggur-anggur atau anggur-angguran atau anggur beneran nih Pak? Ini anggur jenisnya Jupiter, Pak, ini. Jupiter? Anggur paling unik, dia rasanya itu ada aroma permen. Yang bener Pak. Boleh dicoba, Pak. Ini Bapak bibitnya dari negara mana Pak? Ini bibitnya dari Banyumas, Pak. Banyumas ya? Ya, Banyumas. Tadi Bapak sempat ngomong bahwa beliau ini menjual bibit juga sampai ke luar negeri. Iya, betul. Bagaimana Bapak cara mengembangkan jaring pemasarannya sampai luar negeri tahu Bapak punya bibit itu? Kita kerjasama dengan kawan di Bulukumba satu orang. Bulukumba ya? Sulawesi. Bulukumba itu Sulawesi ya? Sulawesi, terus sama kawan kita di Subang satu orang, sama di Lampung satu orang. Pemasarannya? Iya, pemasarannya. Kita jadi Bapak kirim ke mereka dulu? Oh, enggak. Jadi kalau kita dapat order, nah kita kan tergabung grup gitu, Pak ya. Iya. Nah, kita dapat order, siapa yang punya bibit ini kirim gitu. Kirim. Nah, Bapak bisa kenal orang-orang di luar negeri itu bagaimana? Kita kan via Facebook, Pak, kita. Wah, digitalisasi. Ini sahabat impresi ya, jangan main-main. Beliau ini boleh bisnisnya seperti ini, tapi pemasarannya sudah digital. Jadi ini namanya smart agropreneur ya. Jadi pewirausaha bidang agro yang menggunakan teknologi informasi. Pak, balik lagi ke ini, Pak. Bibit ini awalnya Bapak datangin dari Banyumas. Banyumas ya. Bapak ini baru coba berapa lama nih? Ini baru 5 bulan, Pak. Jupiter baru 5 bulan langsung berbuah. Iya. Ini pupuknya organik atau enggak? Kalau untuk Belitung saya belum bisa 100% organik, tapi menuju Pak gitu. Pak, kalau sebesar ini udah memang normalnya seperti ini ya? Sebenarnya normalnya dia harus lebih gede, Pak ya. Lebih gede lagi? Cuman kan ini kita di dataran rendah, jadi kita masih kendala. Nah itu pertanyaan saya kaget. Di Pulau Belitung saya menemukan anggur tumbuh dengan subur ya. Makanya saya bilang ini anggur-angguran atau anggur beneran gitu. Pak, ini saya boleh coba nggak? Boleh, Pak. Aman Boleh. Pak ya, langsung makan ini? Iya, aman Pak, aman Pak. Ya, saya akan coba ambil yang ini. Nah, saya mau meyakinkan diri saya bahwa ini benar-benar, sahabat impresi ya. Wah, enak banget. Ini seharusnya panennya masih 1,5 bulan lagi. Ini anggur yang rasanya unik. Bukan anggur yang biasa kita makan nih. Di Belitung di supermarket aja belum jual nih, Pak. Kayaknya belum, Pak. Kalau itu biasanya beda dari ini. Kalau Bapak bilang nih rasa permen, betul banget. Iya. Ya, ini kayak seperti makan permen lollipop ini. Iya, betul, Pak. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Jadi enak banget ini, Pak. Tapi Bapak belum panen ya? Belum, Pak. Belum ya. Tapi kok yang baru berbuah sebelah sini ya, Pak? Ini kan awalnya cuman apa, Pak ya? Saya terlambat pruning, ini kan seharusnya di pruning kan. Saya terlambat pruning, ternyata dia bawa buah. Jadi begitu. Saya anggap ini bonus. Harusnya nanti panennya kapan sih, Pak? Seharusnya beliau ini umur 7 bulan baru kita mulai untuk fase pembuahan. Cuman saya anggap ini bonus. Dan kalau anggur itu 1 kali panen ya? Setelah itu tanam ulang? Atau enggak, Pak. Anggur ini sepengetahuan saya dan saya juga masih belajar, 25 tahun tahan, Pak. 25 tahun? Iya. Tahan ya. Jadi sekali tanam aja? Iya. Nanti dia berbuah terus? Iya. Jadi tinggal pruning saja, Pak, nanti. Lihat nih. Aduh, ini enggak seperti mimpi saya ya. Jadi anggurnya gede-gede ini ya, dan rasanya enak sekali. Oke, Pak. Biasanya kan saya sering menemukan, Pak, orang tanam buah di Belitung, terus hasilnya itu lebih masem atau lebih nggak bagus lah gitu ya. Iya. Tapi tadi anggur tadi oke tuh, Pak. Ya. Kalau anggur, Pak ya, untuk di Belitung itu ada yang sedikit pemahamannya agak keliru. Iya. Dibilangnya anggur itu sama. Ternyata anggur itu beda, Pak. Anggur itu beda. Nah, ini anggur namanya keren, Pak. Ini Isabella, Pak, tapi asamnya bukan main. Oh gitu. Belum buah. Ini sudah buah, Pak. Mana buahnya? Ini buahnya, Pak. Oh. Cuman ini asamnya luar. Bukan, ini sama. Oh, sama. Nanti akan warna ungu juga. Cuman ini asamnya minta ampun. Ini belum matang ya? Belum. Oh, ini asamnya minta ampun. Ya, inilah yang di Belitung salah, Pak, pembibitannya. Kenapa?
Karena ini Isabella, memang biasanya untuk nurustok Pak, ini di bawah, nanti atasnya dikasih impor ini, gitu. Jadi kebanyakan beliau tanam ini langsung. Jadi ini memang Isabella nih. Anggur untuk wine Pak biasanya ini. Untuk wine. Jadi itu udah berapa lama Pak? Sama juga? Kalau itu 10 bulan. 10 bulan ya? Ya. Pak, yang ini apa Pak? Ini jambu kristal. Ini jambu kristal ya? 1 tahun ini umurnya. Bapak panennya berapa lama Pak? Setelah kalau panen kita lihat dari ini ya. Kalau dari ini 3 bulan 14 hari Pak. Dari ini bunganya? Ya, dari bunga mekar. 3 bulan 14 hari. Ini indikatornya ya, tandanya ya? Ya. Nah, tapi, ini yang sudah mulai tumbuh ya? Ya. Tapi kita pakai rekayasa teknik, bukan kimia atau obat. Kita usahakan untuk dia tidak berhenti. Oh, terus berbuah? Terus berbuah sepanjang tahun ya? gitu. Ada rekayasanya ya? Iya. Ini temuan Bapak sendiri atau orang lain? Iya, temuan sendiri lah kita. Beneran Pak? Teknik. Temuan Bapak sendiri? Iya. Dan ini ilmunya belum ditransfer ke orang lain kan? Belum. Ah, itu ini saya datang ke tempat yang tepat. Ya, ini saya dapat ini, saya habis coba dari anggur. Anggur ini luar biasanya. Kapan kita mau buahkan bisa Pak, bisa diatur anggur. Masa sih? Iya. Bisa nanti disetting? Bapak bisa nanti buktikan. Kalau nanti nanti Bapak saya mau datang lagi nih sahabat impresi ya. Nanti saya tunggu undangan beliau, saya akan lihat lagi. Wah, bener nggak anggurannya? Ya. Anggurnya ini berbuah di saat yang disetting oleh beliau. Jadi gini, kalau anggur ini sudah jadi Pak, misalkan ini penuh ya. Iya. Ini kita potong di sini Pak. Ini namanya pondasi pruning. Yang ini kita buang. Iya. Nanti kita tunggu tunas. Tunas ini nanti dia akan bawa buah. Itulah yang saya bilang bisa disetting Pak. Bisa gitu. Disetting, betul. Jadi beliau ini sahabat impresi ya, bukan hanya petani atau pewirausaha agro biasa, ini udah sangat smart. Pemasarannya digital, tapi juga pakai strategi ya. Jadi kadang kita berkebun nggak pakai strategi ya Pak. Ini buah naga termahal, buah naga Palora Ecuador, dia warnanya kuning. Ini yang buah naga yang Pak Presiden dulu pernah kasih ke anaknya Denada waktu sakit ini. Buah naga. Ini udah berbuah Pak? Ini belum Pak, ini saya pangkas terus untuk memenuhi permintaan bibit Pak, Mesir ini yang paling suka. Saya akan pesan duluan ya Pak ya, untuk mencobai buah naga, apa namanya? Ini Palora Ecuador. Palora Ecuador, dari negara Ecuador. Iya, awalnya. Hah? Awalnya. Negara apa tuh? Kalau Meksiko kalau nggak salah Pak ya. Ecuador itu kan di garis khatulistiwa. Iya. Itu ekuator. Nah, kalau yang ini golden Pak. Ini golden yellow. Apa, Pak? Kalau itu tadi kuning, kuning tapi dia berduri Pak. Ini tidak berduri. Ini nggak berduri, tapi warnanya juga mirip. Warnanya kuning emas kalau ini. Ya, ini kuning emas, lebih tua dalamnya ya. putih. Itu warnanya lebih muda kuningnya. Apa lebih tua? Ini bedanya cuman kemanisannya nyampe 24 brick. Ini lebih manis? Ya, kalau ini 17 brick, kalau itu 24 brick. Luar biasa. Jadi seberapa banyak pohon yang jenis Ecuador itu? Kalau ini saya cuma 1, 2, 3. Oh, mahal ya Pak ya bibitnya? Kalau ini sih nggak gitu mahal Pak, cuman 50.000 1 cut. Kenapa nggak Bapak tanam itu semua Pak, kalau memang nilai jualnya lebih bagus? Saya cuman beranggapan gini, untuk sementara di Belitung ini permintaan pasar? Belum ada permintaan pasar untuk ini. Nggak apa-apa, nanti kita yang pasarin sama-sama. Ya. Jadi orang kalau ke Belitung, taunya dia menemukan buah naga yang khas seperti itu. Iya. Siap. Jadi yang merah itu akan menjadi buah naga yang ada di mana-mana. Iya. Tapi yang kuning itu hanya ada di, misalnya ya, kalau di Bangka Belitung hanya ada di Belitung. Nah, sahabat impresi lihat nih, ini yang udah jadi ya Pak? Ya, udah itu udah 80% kemasan. Biasanya kita putih untuk ini kirim. Ini yang merah ya? Ya, merah. Ini yang merah ya sahabat impresi. Super Red Taiwan. Super Red Taiwan ya. Ya. Jadi sebenarnya permintaan pasar di Belitung tinggi nggak Pak? Permintaan di Belitung itu waktu 2 tahun yang lalu saya masih di sana, saya ngelola sampai ke pemasaran. Di Belitung itu untuk buah naga itu mencapai 9 ton per bulan. Besar dong. Iya. Jadi seharusnya Bapak kalau panen beraya seperti ini nggak akan pernah kesulitan memasarkan. Sebenarnya kalau sekarang ke depan ini agak sulit karena sudah banyak Pak, ini buah naga di Belitung banyak. Ya, tapi kan Bapak punya kekhasan nggak Pak, buah naga saya begini gitu? Memang Pak, buah naga saya lebih manis. Ya, lebih manis. Terus udah Bapak lakukan penelitian pasar ya? Penelitian pasar sudah, itu kita nyebutnya market intelligence, itu saya harus itu Pak. Ini gila nih sahabat impresi ya. Beliau ini istilah-istilahnya udah luar biasa. Kalau kita orang IT itu
artificial intelligence ini udah market intelijen aja udah. Ya, jadi Ya. saya AI harus ya, dahsyat sekali. saya harus tahu berapa kebutuhan di Belitung, berapa orang yang tanam, kapasitasnya berapa. Alhamdulillah saya udah tahu semua, Pak. Itu yang sebut saya market intelijen. Jadi saya berdasarkan itu saya apa yang akan saya lakukan ke depan. Cuman itu saja yang bisa saya lakukan. Kan julukan saya bener seorang smart agropreneur. Ini total hampir 1 hektar semuanya buah naga. Nggak, ini buah naga saya cuman sekitar 300. Bapak panennya berapa lama sekali jadi? Kalau Setiap buah hari? naga ini per 2 minggu lah, Pak. 2 minggu ya. Itu Jadi tidak putus. kapan Bapak akan panen? Ini Minggu depan? sekitar 2 minggu lagi. 10 hari lagi ada. 10 hari lagi Nanti, ada. Sekali panen berapa banyak, Pak? Nggak tentu, Pak. Jadi kalau misalkan kita hitung per bulan aja gitu. Kalau per bulan ini sudah mencapai 200 sampai 300 kilo. Per bulan 200 sampai 300 kilo. Dari 300 pokok. Kalau di pasaran, Pak ya. Iya. Ini bukan bicara tempat Bapak. Iya. Di pasaran harga jual buah naga tuh berapa sih di pasaran umum? Di pasaran Belitung umum itu kalau buah dari Jakarta itu rata-rata sekitar 20 sampai 30. Nah, di pasaran Belitung 20 sampai 30 ribu. Ya, Iya. jadi semua petani itu menyesuaikan harga itu ya, tergantung situasi ya. Iya, betul, Pak. Kalau lagi berlimpah ruah mungkin harganya turun ya. Iya, akan turun, Pak. Nah, udah pasti 20-30 ribu. Jadi kalau kita hitung misalnya 30 ribu lah gitu ya. Iya. Kali 200 kilo penghasilan Bapak lumayan tuh. Ya? 6 juta ya. Iya. Betul ya, Pak? Iya, 6 betul. juta apa 60 juta itu? 6 juta. 6 juta. 6 juta per 10 hari apa per 2 minggu ya? Per sebulan, Pak, itu. Per bulan ya? Nah, per bulan. Ya cukup Kita bagus ngitung. dong ya. Jadi kalau Bapak nanti kembangkan lagi kan bisa kali 3, kali 4 dan seterusnya. Tergantung Bapak maunya berapa. Iya. Itulah enaknya jadi petani yang smart. Beliau ini kan bukan hanya jual buah hasil panen, tapi juga bibit ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Kemudian Bapak juga mentor ya. Iya, betul. Nah ini juga pelatih nih ya, orang yang mau berbagi ilmu. Tapi jangan semua juga ilmunya dibagi Pak. Iya, betul, Pak. Ya ada teknik rahasia yang Bapak harus simpen dulu. Iya, betul. Sampai nanti Bapak sudah mumpuni baru buka kelasnya. Iya. Nah ini ada cabai Pak. Cabai aku untuk makan Untuk saja. makan sendiri ya. Iya, Pak. Jadi fokus Bapak 3 ya. Iya. Jambu kristal, Iya. buah naga, dan anggur. Iya, betul. Kenapa Bapak tidak menambah lagi varietasnya? Misalnya katakanlah nanas badau gitu. Pertama aku lahan, Pak, ya. Terus yang Lahan kedua kurang. nggak bisa handle lah, Pak, gitu. Oke. Karena ya apa ya? Apalagi sekarang ini sudah kita dikukuhkan jadi duta ini agak Bapak jadi kegiatannya duta pertanian Belitung ya? Iya, betul, Pak. Oh, Kementerian, selamat ya, Pak. Dari kementerian ya? Iya, betul. Oke. Pak, kalau ada mitra Iya. yang ingin bekerja sama dengan Bapak, apa Bapak membuka diri atau cukup Bapak saja udah? Untuk sementara kita belum bisa, Pak, ya. Belum Terus bisa terang ya? kan kemarin Keterbatasan? bukan, saya trauma kemarin. Oh, trauma. Ah. Oke. Misalnya nih, kalau mitra pasif gitu loh Pak. Jadi dia menyediakan modal, dia nggak ikut campur, Bapak yang kelola. Kan seperti Bapak bermitra dengan bank juga. Iya. Nah, adanya dia bagi hasil, yang penting panen bagi hasil gitu. Insya Allah nanti dipikirkan dulu, Pak. Dipikirkan, baik. Nggak bisa Ya. buru-buru, Pak, ya. Betul. Nah, kemudian Pak, kalau Bapak tadi bicara soal pemasaran bibit gampang, Iya. tapi pemasaran buah tadi Bapak ada kesulitan nggak? Jangkauan ke supermarket, kemana Bapak jualnya? Alhamdulillah belum pernah ada kendala, Pak. Setiap kalau kali untuk Bapak pemasaran, ya. panen habis? Habis. Selalu ya? Iya. Siapa Kalau- pelanggan Bapak? Saya di Pak Herman Buah di samping Jagorawi Motor. Oh. Itu hanya buah naga. Toko buahnya aja udah ngambil sama Bapak semua ya? Ya. Tapi kalau khusus jambu, Hmm. saya belum pernah ke Tanjung, Pak. Ini habis di sini. Habis di sini saja? Ya, jambu. Jambu itu berapa banyak satu bulan? Satu bulan kurang lebih antara 150 sampai 200 kilo. Jadi buah naga 300 kilo, Ya, itu juga sama? ya. Kurang Kalau- lebihnya kalau ditarik rata Kalau gitu. jambu itu pasarannya berapa sih Pak? Kalau di Belitung itu dari semua petani itu jualnya? Bervariasi ya, ada yang kan masuk dari Jakarta juga, Iya, Pak, iya, ya. iya. Itu berkisar kurang lebih 30-35, Pak. Tuh, Heeh. lumayan loh. Tapi jambu kristal kan enak banget, punya bau Iya. manis ya? Yang putih ya Pak ya? Iya, putih. Yang kristal ya? Heeh. Kenapa nggak yang merah Pak? Yang merah saya ada, Pak, itu kurang maksimal, makanya Oh, saya tidak itu pilih sering untuk busuk itu. ya biasanya ya? Untuk apa namanya ya, produksinya kurang Oh, maksimal. Jadi gitu. sekarang Bapak kalau soal pemasaran udah nggak pusing lagi ya? Iya, Bapak udah punya distributor langganan ya? iya, betul, Pak.
Nah, pertanyaan saya, Bapak jual ke mereka itu dalam keadaan mentah ya? Nggak ada branding merek, Pak? Branding merek ada, Pak. Mana, ada, Pak? Contoh, Pak. Saya mau lihat, Pak. Ini, Pak. Oh, ini? Iya. Gria Farm Belitung ya? Iya, betul, Pak. Bapak pilih Gria itu karena tempat tinggal ya? Iya, betul. Oke. Farm itu perkebunan peternakan gitu. Mentigi Membalong Belitung. Nah, Iya. ini ada stikernya di buahnya nanti? Ada, Pak. Setiap buah Bapak tempel? Iya, betul, Pak. Ada nggak contohnya, Pak? Ada, coba. ada, Pak. Sebentar. Coba. Nah, sahabat impresi ya, kita lihat ini. Tadi saya dari jauh pikir ini adalah lidah buaya. Tapi ternyata ini adalah bibit buah naga yang sedang dipersiapkan untuk dikirim ke luar negeri. Bayangkan saja kalau luar negeri aja sudah membutuhkan bibit dari beliau, berarti masyarakat Belitung harus bersyukur. Karena kita bisa menikmati buah yang berstandar internasional. Betul, Pak ya? Iya, betul, Pak. Nah, ini stikernya udah disiapkan oleh beliau. Inilah nanti yang ditempel di setiap buah yang beliau panen, ya. Bagus, Pak. Ini sebuah langkah cerdas yang menurut saya patut ditiru ya. Nah, ini bibit ya, Pak ya? Iya, betul. Seberapa banyak Bapak akan kirimkan? Ini ada 20 golden, ada 10 pink. Oh. Nah, ini pink unik, Pak. Masih kita Pink kenalkan. ya? Ya. Pak, bibitnya Bapak kirim berapa banyak? Kalau kita ke luar negeri tidak pernah banyak, Pak. Oh, jadi terbatas seginilah. Kita terbatas Negara itu apa satu paling banyak poli. memesan, Pak? Mesir, Pak, paling banyak. Ya. Ini saya sampai tertegun, Pak ya. Iya. Jadi kalau kita ke Mesir makan buah naga, jangan-jangan bibit dari Pulau Belitung ini. Ya, dari Bapak nih ya. Iya. Aduh, sahabat impresi ya. Ini saya hari ini yang belajar banyak dari beliau. Saya dapat inspirasi. Tidak seperti dugaan saya, di luar ekspektasi saya, karena di Desa Betigi itu ada beliau yang benar-benar jiwanya semua di pertanian perkebunan, di buah-buahan, dan udah expert sekali. Ya, Anda harus ke sini nanti. Boleh, Pak, terima tamu, Pak? Boleh, Pak. Untuk belanja langsung, boleh ya? Untuk terbuka, Pak, di Terbuka sini. ya, tapi saran saya Bapak harus ada jadwal. Iya. Kapan ketika orang datang ke sini ada buahnya. Takutnya orang ke sini udah habis, Pak. Iya. Ya. Nah, itu boleh Bapak share secara digital juga. Iya. Ya. Jadi sekali-kali harus ada satu petak yang Bapak siapkan untuk orang datang berwisata panen. Insya Allah, Pak. Jadi Insya Allah. dengan harga yang mungkin lebih tinggi ya, karena ada pengalaman. Nanti orang yang udah panen, Bapak terbitkan sertifikat. Selamat, Anda sudah menjadi petani buah, ya kan gitu, atau ya pengusaha buah gitu ya bersama Siap, Bapak ya. Oke, sahabat impresi, jangan kemana-mana. Saya sudah lihat di meja ini piringnya sudah penuh dengan buah-buah segar. Saya akan buktikan benar nggak beliau ini expert menciptakan tanda petik ya, dan menghasilkan buah yang segar dan juga manis dan enak berstandar internasional. Kembali lagi nanti. Nah, sahabat impresi, tadi saya mau menikmati buah yang sudah disediakan, tapi saya lihat sekilas dalam rumah beliau ini ada banyak sekali tempelan-tempelan tulisan sertifikat-sertifikat. Saya penasaran, Pak, apa ini, Pak? Ya, ini sertifikat apa aja? Bapak sebagai peserta ya? Iya. Ini semua BIMTEK pertanian, Pak ya? Iya, betul, Wih, Pak. ada dari Google loh ini. Iya. Ya, Gapura Digital. Pantes Bapak mindsetnya sudah digital. Jadi udah, wih. Ini dari Tani TV. ya, Tani TV. Bapak jadi narasumber? Bukan, jadi ini, jadi peserta juga. Peserta juga. Mendampingi Pak Gun Sutopo. Oh, ini sertifikat-sertifikat dari bank ya? Ya. Wah, ini hebat nih. Saya nggak bisa bacain satu persatu, sahabat impresi bisa lihat. Ini yang paling banyak dari... Kalau ini khusus dari kementerian, Pak. Ini dari Pak Menteri sendiri yang paling atas. Itu sebagai apa, Pak? Bapak? Itu pelatihan 1 juta petani, Pak, itu. Oh, Bapak ikut pelatihan ya? Iya. Oke. Kalau ini dari Pak Dirjen. Ini penunjukan Bapak sebagai Peserta semua. duta petani andalan? Iya, betul, Pak. Oke. Ya, ini semua peserta ya? Iya. Oke, luar biasa ini ya. Jadi tidak diragukan lagi kompetensi beliau ya. Oke, Pak. Kita akan cicipi dulu buahnya. Sahabat impresi itu di hadapan saya ada 4 piring buah yang segar-segar. Lihat tuh. Saya boleh buka, Pak? Boleh, silakan, Pak, silakan. Wah, ini udah di wrapping ya. Jadi ini buah naga yang disebut dengan red sugar ya, Pak ya? Iya. Wah, ini udah dikupas ya. Ini baru panen loh. Iya, baru ya. panen. Ini baru panen dan ini adalah jambu kristalnya. Oh, ya. Saya izin, Pak. Saya harus membuktikan apa yang Silakan. Bapak sampaikan ya. Silakan. Saya akan coba dulu dengan yang ini supaya nggak kalah manisnya nanti. Iya, betul, Pak. Enak. Enak sekali. Memang bijinya tidak terlalu banyak ya. Iya, kalau kristal memang begitu, Pak. Karena biasanya kita takut, mohon maaf, usus buntu lah atau Iya, apa ya, kalau makan yang bijinya banyak.
Ini enak. Manis. Ini panen langsung nih Pak. Iya, baru tadi pagi Pak. Sekarang yang berikutnya, ya, saya akan buktikan seberapa manis. Manis, ya. Nggak ada asam-asamnya. Terbukti, sahabat impresi, buah yang dihasilkan beliau itu kualitasnya prima dan terbaik. Jadi kalau Anda nanti temukan label Gria Farm di dalam buah, maka Anda bisa memastikan bahwa itu adalah buah terbaik yang dihasilkan di Desa Metigi oleh Pak Budi untuk masyarakat Belitung dan juga bibitnya untuk masyarakat dunia. Ya Pak ya. Pak, selama berusaha, kendala-kendala Bapak Sadik sudah cerita. Tapi saya butuh satu kalimat motivasi Bapak kepada orang-orang yang menyaksikan Impresi TV ini. Silakan Pak. Menurut saya, bertani itu mudah Pak ya. Bertani itu mudah asal kita punya kemauan. Dan khusus untuk di Belitung ini, banyak yang kesini tanya kenapa ini bisa hidup. Itu di Belitung ini kuncinya cuman kalau kita nak mau bertani, itu menujulah organik Pak. Jadi kalau kita organik, insya Allah kemungkinan besar itu berhasil. Karena di Belitung ini kendalanya itu cuma 2 macam. Satu itu pH asam, terus yang kedua itu C organiknya. Asal kita bisa mengenalin karakter tanah kita, dan dua itu kita bisa atasin, insya Allah apapun tanaman itu bisa berhasil Pak. Kuncinya mengenal karakter tanah dan juga mengenal karakter calon buahnya, si bibitnya. Jadi akan jadi lahir sebuah budaya. Ini yang disebut dengan profiling. Ya, ini Bapak ini keren banget ya Pak ya. Dari tadi Bapak semuanya saya lihat ini luar biasa ya, sistematis ya, dan juga punya strategi yang bagus. Baik sahabat impresi, teruslah kita belajar seperti Pak Budi dan istri yang dengan gigi, dengan tekun melaksanakan dan mengerjakan sebuah bidang yang mereka cintai. Dan akhirnya menghasilkan produk-produk yang punya kualitas bagus dan menambah penghasilan beliau. Dan nanti saya percaya beliau akan menjadi pengusaha buah terbesar di Pulau Belitung. Baik, jangan kemana-mana. Anda harus saksikan episode kita berikutnya. Kalau Anda sudah subscribe, like, dan komen, teruskan dan share kepada sahabat. Dan kalau belum, segera subscribe. Sampai jumpa, sahabat impresi.